Otang. Selamat malam. Selamat malam ya, pemirsa, ini Pak Otang, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kota Palu. Bisa penjelasan sedikit Pak Otang acara malam hari ini? Oh, acara malam hari ini Iya. adalah konsolidasi DPD Partai Perindo Kota Palu yang dihadiri oleh tim dari DPP, yaitu Waketum, Bendung, itu untuk penguatan struktur pengurus DPD Kota Palu dari DPD sampai DPC ke DPRD. Iya. Intinya penguatan struktur. Penguatan struktur ya. Bendahara umum ya yang mewakili. Bendahara umum. Yang hadir siapa aja Pak Otang malam ini di lokasi ini? Ada bendahara umum dari DPP, Ah, Waketum, wilayah siapa saja? dari Pengurus wilayah, ketua DPW hadir ya. hadir, Pengurus sekretaris lainnya. wilayah dan semua pengurus DPW dengan seputaran pengurus Palu DPD. ini ya. Seputaran Palu. Sigi ada juga dengan beberapa alek-aleknya. Donggala ada. Donggala sebenarnya ada, cuman mereka pada malam hari ini tidak hadir. Kalau tidak salah Parimo juga ya. Parimo hadir. Hadir ya. Jadi bagaimana mempersiapkan acara ini Pak Otang? Berapa hari? Apa Cukup itu? lelah ya mempersiapkan. Cukup lelah mempersiapkan Iya. momen ini ya, 2 hari. 2 hari ini ya. 2 hari ini. 2 hari sumber dana cukup. Alhamdulillah cukup dimaksimalkan. Iya. Jadi kesan dan pesan apa Pak Otang? Kesan dan pesan, Kesannya meriah ya. meriah, pesannya untuk ke depan kita semakin memperkuat semua struktur sampai di bawah. Dan acara sepertinya Pak Otang apakah diprogramkan atau mendadak insiden atau bagaimana? Ini memang sudah diprogramkan dari DPP, Programannya? program DPP untuk konsolidasi ke semua daerah. Oh iya. Rencananya berapa hari Pak Bendara Umum? Mungkin hari Minggu balik. Balik ya? Balik. Karena Oke. besok masih ada agendanya. Iya. Terima kasih. Sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Acara ketiga arahan politik. Acara keempat adalah penutup yang akan dilanjutkan dengan buka bersama bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengefisiensi waktu, kita beranjak ke acara selanjutnya, acara sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Mahfud Maswara dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia atau yang paling populer dengan Perindo. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum 4 Pak Manik, dan ini pengurus Dewan Pimpinan Pusat Bapak Muhammad Ismail yang duduk berdiri Pak, yang dilihat di belakang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dikunjungi Dewan Pimpinan Pusat. Ada cara partai di luar sana melakukan konsolidasi pasca pemilu. Biasanya konsolidasi itu kencang mau dekat-dekat pemilu. Nah, inilah yang disebut dengan satu partai bertransformasi, dan ini yang lagi dijalankan oleh Partai Perindo saat ini. Bisa kita bayangkan beberapa hari yang lalu melalui berita dan media sosial resmi partai, Bang Bentuk ini ada di Papua, Waketum 4 ini ada di Sumatera, dan hari ini ada di Palu setelah 2 hari 3 malam ada di Kabupaten Morowali. Jadi ini dari Jakarta tidak langsung ke Palu, dari Jakarta, Makassar, Morowali dulu. Sudah sempat 2 malam di Morowali, baru pagi tadi kami menjemput di bandara dan langsung melaksanakan serangkaian agenda kegiatan. Ketemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Anwar Hafid MSI. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah, ini Sekretaris Wilayah yang paling tinggi di antara kami, Pak Daniel Tulandi, STH, Sarjana Teologi. Yang saya hormati Ibu Bendahara, Ibu
Mona dan Lisa, Mona Lisa. Dan manajer, kalau dulu ini apa manajer, sekarang manajer sudah coba manajer sekretariat, manajer wilayah. Ini di atas itu lagi dia. Pak Sudirman Asman Kamara. Nah ini hadir lengkap kami komposisi Dewan Pimpinan Wilayah ini. Pak Bendung, Wakil Ketua 1 Bapak Henry Kuta Barat. Mana? Ini sahabatnya Pak Kuk, wakil Pak Kuk jadi bupati pertama di Morowali. Beliau partainya ketua partai buruh, baru tadi ketemu. Dan saya tadi sudah bisik sama Pak Kuk, nanti kalau proyek sama Pak Henry. Yang saya hormati wakil ketua 2 Bapak Bayu Montang, ini nanti akan membidangi pemenangan pemilu. Beliau ini anggota DPR di Provinsi Sulawesi Tengah 2 periode, sempat jadi ketua Hanura di Sulawesi Tengah, bahkan dulu tim pemenangan Win AT di Sulawesi Tengah. Beliau yang saya hormati Pak Enos Pak Sawat, beliau ini dulu di 2019 beliau anggota DPR dari Dapil Deklarasi. 2028 gantian dengan saya. Jadi saya meneruskan jejak dari Pak Enos di Dapil Deklarasi. Pengurus-pengurus lain saya hormati Pak Zainuddin. Nah ini berdiri dulu, ini sama tingginya dari sekretaris wilayah. Beliau ini ketua 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan bidang kemahasiswaan. Jadi banyak sekali mahasiswanya ini yang suruh-suruh. Dan yang paling penting, Bang Bendung, beliau ini ahli anggur. Saya lagi kontrak sekarang untuk pemberdayaan di Pantai Barat. Jadi semua varietas tanaman anggur yang tadinya tidak subur kena tangan beliau langsung subur. Yang saya hormati kan semua pengurus wilayah. Oh, ada di luar semua. Yang dulu dari Kali Motong yang pindah ke pantai lain. Dan semua pengurus, alhamdulillah di tengah kita ini ada anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah, teman saya di kantor, jadi Pak Marcelinus. Tidak usah pergi karena sudah kenal. Beliau ketua Perindo Kota Palu. Yang saya hormati ketua DPD Perindo Kabupaten Sigi. Bersama sekretaris dan ada bendahara ya. Ya, ini bendahara, ini pensiunan polisi bendaharanya. Teman-teman pengurus lain, ini ada beberapa, ada Ustadz Aco, Agusman Aco. Ini juga kemarin satu dapil di Pak Marcelinus, Pak Koawi, dan Pak Agusman Aco, satu dapil untuk provinsi yang membuat kita dapat kontribusi dan yang punya rezeki Pak Marcelinus. Yang saya hormati ketua Parigi Motong, ini Bapak Palu kami datang semua ketuanya sekaligus ketua fraksi di DPR Provinsi DPRD Kabupaten Parigi Motong, karena kita sudah 4 kursi bersama Pak Sekretaris dan bendahara dan anggota DPR Pak Rifai, ini kades 2 periode jadi anggota DPR 1, ketua komisi 1 DPRD Parigi Motong. Kota Palu juga mana anggota DPR? Berdiri. Ini anggota DPR termuda di Kota Palu. Mudah-mudahan dapat jodoh. Kalau mau cepat dapat jodoh, minta dikasih mandi tiap hari sama ketuamu. Baik, kepada seluruh teman-teman pengurus yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu lagi yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Ini rombongan bendahara umum memastikan konsolidasi partai di seluruh Indonesia di 38 provinsi ini berjalan dengan baik. Tidak main-main untuk mau sukses lagi menjadi peserta pemilu 2009. Alhamdulillah Sulawesi Tengah ini meski dengan dinamika saat ini, kita di 2019 memperoleh 16 kursi, 14 kursi di kabupaten kota dan 2 kursi di DPR provinsi. Di 2024 bertambah dari 14 kabupaten kota menjadi 21 kursi di meski di DPR provinsi
tetap sama jumlahnya 2, hanya berbeda dapil. Sebelumnya itu dapil Parigi Motong dan Donggala Sigi. Sekarang dapil Donggala Sigi tetap bertahan, cuma pergantian orangnya dengan dapil Kota Palu. Nah, tadi cerita dengan Bendung, target kita tidak muluk-muluk. Satu fraksi DPRD provinsi saat ini 4 kursi paling sedikit, dan target kita adalah setiap dapil 1 kursi, itu artinya 7 kursi untuk DPRD. Apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang mustahil, karena dari saat ini kita sudah berbuat. Keseriusan teman-teman Dewan Pimpinan Pusat ini juga harus patut kita contoh. Bayangkan di tengah 38 provinsi, teman-teman Dewan Pimpinan Pusat ini sepertinya sudah jarang pulang ke rumah. Jadi banyak di udara jam terbangnya. Nah, olehnya itu kita juga di daerah, saya sejak awal sudah membangun satu komunikasi bahwa saya sadar betul saya dipercayakan diberikan mandat sebagai ketua DPW di Sulawesi Tengah ini. Saya yakin tidak akan mampu bekerja sendiri. Saya tidak akan bisa jadi one man show. Saya yakin juga perindo ini tidak akan berjalan semestinya kalau tidak ada bantuan teman-teman struktur yang lain. Laut dan Morowali Utara. Jadi 4 kabupaten itu kita yang betul-betul Morowali dari 2 jadi 0, Banggai Laut dari 1 jadi 0, dan Banggai dari 1. Ya. Selanjutnya arahan politik dari Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo kepada Bapak Gedung dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan dari pengurus DPW dan juga DPD Lembah Palu dan para anggota Dewan Partai Perindo, terkhusus Pak Ketua DPW, Pak Mahfud, Pak Sekwil, Pak Daniel, Bu Bendahara, Bu Mona, dan tadi Pak Manajer DPW. Saya kebetulan sekarang urus futsal juga. Saya baru diangkat menjadi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia. Sebelumnya Pak HP 10 tahun. Kemudian tahun lalu beliau mengundurkan diri. Saya maju di Kongres dan terpilih. Jadi sekarang saya ngurus futsal juga. Dan kalau di futsal sama seperti bola ada timnas. Dan kalau di timnas itu ada kepala pelatih, ada manajer. Biasanya kalau kepala pelatih itu kan yang menentukan, ngatur-ngatur. Dia kepala pelatih gitu. Kalau manajer itu tugasnya yang ngombokin biasanya. Jadi kalau kepala pelatih ini lagi kesulitan, ini kotaknya manajer biasanya. Untuk melengkapi kebutuhan. Bercanda Pak, ini Pak. Nanti kapok jadi manajer. Ya, jadi saya sangat senang tadi juga pagi sampai ke Kota Palu disambut dengan baik, dengan hangat oleh teman-teman pengurus DPW, ada dari anggota-anggota Dewan kita juga. Saya juga baru datang, tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Ketua, dari Morowali. Kami 3 hari di Morowali, 2 malam 3 hari. Kenapa kami ke Morowali? Kenapa kami mulai dari Morowali? Karena kita sedang mengupayakan memastikan pemerintahan Kabupaten Morowali yang baru di bawah kepemimpinan Bupati yang terpilih, Pak Ihsan, yang ini kita ngomong sedikit saja karena kita lagi siapkan yang ini momennya, bahwa dalam waktu dekat kita bisa umumkan. Terus sekarang juga kita sudah sampaikan di mana-mana, tapi secara khusus momennya nanti kita adakan diskusikan terkait dengan hal tersebut. Makanya kami datang ketemu dengan Pak Bupati berkali-kali, dengan DPD-nya juga kita mau persiapkan, karena Morowali termasuk jujur saja daerah yang sangat strategis, bukan hanya di Sulawesi Tengah tapi secara nasional. Bahkan Pak Ketua juga baru minggu lalu atau 2 minggu lalu ketemu dengan Duta Besar China, Dubes China, karena kan Pak Ketua ketemu dengan banyak tokoh ya, Dubes, Menteri, dan Dubes China itu disebut 2 daerah yang di mata negara China itu prioritas dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia. Satu itu di Mbak Ketum, kalau saya panggil biasa Mbak Ketum, masih muda soalnya, baik lah. Pak Ketum. Ya Mbak Ketum. Nah, jadi 2 daerah yang disebut secara khusus, yang pertama itu di Maluku Utara, yang kedua itu Morowali.
Jadi pertemuan dengan Dubes China, dengan Ketum Perindo yang tentu juga pengusaha besar, CEO dari MNC Group. Tapi hal-hal yang penting kita memang punya akses yang baik di Sulawesi Tengah, terkhusus di Kabupaten Morowali. Strateginya belum ditata, pemetaan dapilnya belum dilakukan dengan baik, buru-buru cari saksi, dan segala macam hal akhirnya tidak maksimal hasilnya di pemilu berikutnya. Jadi dari Mbak Angela, ketua umum kita, mengarahkan bahwa konsolidasi partai itu harus dilakukan segera. Kita tidak ada waktu untuk meratapi hasil kemarin atau kita cepat puas diri. Saya tentu senang dan bangga dengan Sulawesi Tengah karena menurut saya Sulawesi Tengah ini termasuk daerah yang merayakan kemenangan. Ada beberapa karena kursinya menurut kami sangat signifikan bertambah dan jumlahnya signifikan di berbagai daerah. Ada daerah-daerah lain di luar Sulawesi Tengah yang tidak dapat kursi, yang hilang kursi. Kita total seluruh Indonesia ada 380 kursi. Yang menurut saya juga hasil yang tidak jelek-jelek amat, lumayan 380 kursi satu Indonesia. Dan tadi 20 sekian disumbang dari Sulawesi Tengah. Kalau saya boleh sebut partai sebelah yang ketua umumnya anak presiden, kursinya seluruh Indonesia 180, kurang dari setengahnya Perindo. Kita ini 2 kali lipat lebih daripada partai lain yang ketua umumnya itu anaknya presiden. Di 2024 kemarin, yaitu fakta yang kita harus tentu evaluasi diri kembali. Tapi memang realitanya bukan hanya Perindo, partai-partai baru, partai-partai non-parlemen semuanya kesulitan menembus DPR RI. Tapi kalau kita lihat DPRD-nya tentang kabupaten provinsi, di antara seluruh partai non-parlemen, kecuali P3 ya, karena P3 kan tadinya sudah di parlemen, cuma dia turun. Kalau kita kan partai yang belum pernah nembus nih, yang masih mendorong naik ke atas. Kita adalah partai dengan kursi terbanyak seluruh Indonesia. Jadi itu kebanggaan yang kita punya, dan itu kemenangan-kemenangan yang harus kita rayakan juga. Jadi ini harapannya menjadi motivasi bahwa perjuangan kita ini belum selesai, bahwa kita masih bisa menatap masa depan dengan lebih optimis lagi. Dan ada putusan MK bahwa parliamentary threshold dibatalkan. Tentu kita lihat nanti kan pasti DPR akan coba tetap merancang bagaimana didesain sedemikian rupa supaya partai-partai non-parlemen ini tetap kesulitan. Tapi apapun itu kan masa depan yang kita tidak tahu seperti apa nanti. Tapi apapun itu yang kita butuhkan dari teman-teman adalah jiwa-jiwa pejuang yang kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Saya ingat pidatonya Pak Prabowo seperti itu kan, jatuh bangkit gitu. Kalau teman-teman tahu pidato yang mana gitu. Tapi itu yang kita butuhkan. Saya lihat misalkan di Jawa Timur ya, saya mohon maaf tapi saya buka karena sekarang saya juga ditugaskan urus Jawa Timur juga gitu, sebagai PLT Ketua DPW Jawa Timur. Daerah yang banyak dapat bantuan DPP, coba kalau teman-teman datang ke kota Surabaya, cari kantor Perindo, itu benar-benar di pinggir jalan raya. Sebelahnya kantor Perindo itu ada apartemen Lockwood gedung tinggi. Ini benar-benar jalan raya. Saya cek kalau sewa kantor di daerah itu 1 tahun berapa, 800 juta yang paling murah, kira-kira gitu. Ini kita punya kantor punya sendiri dari partai, megah. Tapi beberapa bulan yang lalu saya dapat kabar listriknya mati dan dicabut sama PLN karena nggak bayar-bayar. Dan kemudian dia minta bantuan dari DPP, kira-kira begitu. Ambulans, ada banyak daerah ambulans sudah dibantu dari DPP. Tapi yang kemudian terjadi, permintaannya adalah, oke, ambulans sudah dibantu oleh DPP, uang bensinnya mana? Kira-kira gitu. Pas ketua DPD kita di sana cerita ada 2 ambulans katanya di sana, dan itu dari swadaya, artinya dari pengurus dari Pak Putra Gunawan juga ketua DPD mengupayakan. Jadi saya temukan di Partai Perindo ini kita harus mengkritisi diri sendiri, saya harus bicara padanya. Ada seperti ada di dunia, ada daerah-daerah yang saya apresiasi punya jiwa kemandirian, punya semangat juang. Kalau ditanya semua daerah pengen nggak DPD, DPW-nya kantornya disediakan oleh DPP, pasti semua mau. Ada ambulans di setiap DPD, pasti semua mau. Tapi di satu tempat mungkin tidak dapat banyak bantuan seperti itu, tapi justru semangatnya hidup. Oke,
kita kayaknya kantor harus sewa sendiri nih, cari di mana. Mungkin bukan lokasi yang terbaik, tapi ya udah inilah kemampuan kami saat ini. Tapi kita berjuang. Mentalnya itu mental berjuang. Tapi ada dunia yang lain di dalam Perindo yang mungkin masuk ke partai itu berasumsi, oh ini kan partai di belakangnya ada konglomerat, berarti semuanya harusnya sudah dibiayai dong. Oke, kantor dikasih, uang listriknya mana? Ambulans dikasih, uang bensinnya mana? Yang terjadi justru, ini kekhawatiran saya dan saya lihat terjadi di masa lalu. Semakin banyak suatu daerah dapat bantuan, justru yang terjadi semakin manja, semakin bergantung. Nah, saya sekarang di posisi bendara umum, diberikan amanah kepercayaan oleh Pak Jenderal Pak Ate di posisi ini. Saya lebih baik bicara pahit-pahit daripada menjanjikan oh nanti DPP ada program ini bantu ini. Karena kalau saya sekarang sampaikan, oh tenang, nanti semua ada saksi 2029, tenang, mendung cari dananya, tanda ketum segala macam dan seterusnya. Mungkin teman-teman juga dengar itu udah kapok kali jadi kan ada sembako gitu dan seterusnya gitu. Kalau saya lebih baik bicara, bukan berarti kami di DPP dan saya sebagai penduduk tidak mau memperjuangkan. Saya juga pengennya ada, pastilah. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu kondisi ekonomi nanti, kondisi pilpres nanti, dampak ke partai dan seterusnya. Banyak faktor di masa depan kita nggak kendalikan. Ada yang sudah beranjak dewasa, ada yang remaja, ada yang mungkin sudah lulus SMA, sudah kuliah bahkan. Sulteng ini, menurut saya bisa dibilang sudah lulus kuliah. Maksudnya apa? Sudah punya 2 kursi provinsi, sudah punya 20 sekian kursi DPD kota kabupaten, punya 2 bupati yang kader, Morowali dan Donggala. Artinya DPW Sulteng saya yakin dengan sumber daya tersebut, aset partai. Jadi kalau bicara aset partai bukan cuma gedung, bukan cuma mobil ambulans. Aset partai adalah teman-teman yang berhasil menempati posisi-posisi strategis, pejabat publik, anggota dewan, itu aset partai yang harus kita jaga. Makanya saya mau ke Donggala karena saya juga mau pastikan di sana partai Perindo juga terkonsolidasi dengan baik. Harus kita optimalkan. Nah ini jadi kita juga melihat teman-teman ini sebagai aset. Aset terbesar Perindo bukan berapa besar gedung-gedung DPW-nya, bukan berapa besar kompleks MNC di Kebon Siri Jakarta. Aset terbesar Partai Perindo adalah di individu-individunya, mentalitas yang dipunya, jiwa pejuangnya, dan bagaimana memanfaatkan posisi-posisi yang berhasil kita dapatkan anggota DPR di provinsi, kota, kabupaten, dan mengoptimalkan itu semua menjadi kerja-kerja kepartaian. Pada soal Pulau Sulawesi saja, Pulau Sulawesi provinsi mana paling banyak kursi? Sulteng. Sulsel kursinya DPRD Kabupaten Kota 10. Sulut itu berapa belas ya? 18, kalau nggak salah 18 ya, masuk provinsi 1. Jadi Sulteng masih lebih banyak. Sulut juga kita potensial, itu juga bagus kita potensial. Tapi kalau bicara jumlah kursi, bahkan Sulteng. Jadi saya harap Sulteng ini menjadi inspirasi pergerakan Partai Perindo di seluruh Sulawesi, bahkan sampai ke seluruh Indonesia Timur. Nah itu harapan saya, dan saya yakin dengan acara ini kita bisa diskusi dan ada kesempatan diskusi. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh. Nah di sini ada anggota dan pengurus. Saya juga meminta sebagai DPP agar teman-teman komunikasi dengan baik. Saya sering ke daerah, anggota dewan memerlukan pengurus. Saya ngobrol sama pengurus mengeluh soal anggota dewan. Ini kan kakak beradik ini yang saling mengeluh gitu. Ada anggota dewan bilang, kita buat apa bayar iuran anggota dewan? DPD-nya pakai dananya buat apa kita nggak tahu. Ada juga bahasa seperti itu, jadi kan kita lepas saja. Tapi DPD juga ada bahasa begini. Itu anggota dewan punya mungkin nggak pernah cerita-cerita ke partai. Tiba-tiba udah habis aja, kita nggak tahu pakai buat apa. Padahal kan kita yang capek-capek verifikasi kita kerja. Nah jadi saya minta tolong supaya kerja-kerja ke partai ini adalah kerja bersama. Pengurus punya porsinya, pengurus yang pegang kendali karena organisasi atas nama partai.
urus verifikasi, pendaftaran caleg, pengurus yang susun. Tentu saya minta kedewasan juga ya. Kemudian karena saya punya otoritas, ini anggota dewan tidak dengan partai tunggu saja di sana di waktu nanti. Tapi pendaftaran caleg kita harus diambil juga. Komunikasi dari sekarang, jangan kita menunggu kapan kita bisa membalas itu, jangan. Tapi dari sekarang, justru kita berbagi dari sekarang. Anggota dewan juga punya peran yang besar sebagai wajah partai di masyarakat yang lebih tidak pengurus atau anggota dewan, jujur saja. Ya pasti anggota dewan, karena dia bawa reses, bawa pokir, bawa program-program pemerintah, dia bicara di ruang-ruang rapat dewan dengan dinas-dinas, di sosial media, wajah yang dilihat masyarakat itu pasti anggota dewan. Jadi anggota dewan pun ada peran yang sangat signifikan. Jadi kita jangan saling mengecilkan, buat apa pengusaha, buat apa anggota dewan, tidak tahu terima kasih, jangan seperti itu. Ini kerja kita bersama, bahkan bukan cuma yang terpilih. Saya senang Pak Ketua tadi sudah sampaikan konsep yang baik, yang soal kelapa, yang semuanya punya peran, semua penting. Karena ya teman-teman saya yakin juga tahu bahwa untuk mendapatkan kursi itu berapa banyak dari kita menang kursi hanya dari suara pribadi. Ada nggak di Sulteng? Saya nggak tahu, mungkin ada. Kekalahan Partai Perindo nggak dapat kursi, semua kalah. Mau suara ada berapa lebih tinggi daripada sebelah kiri atau sebelah kanan, nggak dapat kursi, nggak dapat kursi. Jadi kekalahan Perindo di dapil itu kekalahan bersama. Kalau itu sudah jelas. Tapi yang saya mau pertegas adalah kemenangan Perindo di suatu dapil itu juga adalah kemenangan bersama. Jadi kalau misalkan ada caleg yang peringkat kedua atau ketiga suaranya atau keempat, punya konstituen juga. Memangnya konstituen caleg yang peringkat suaranya ketiga misalnya, itu dia waktu pilih calegnya kan dia tahunya ini Perindo. Terus yang terpilih suara terbanyak nomor urut lain, ini kan konstituen, ini kan mereka pilihnya caleg yang lain, bukan pilih saya kemarin. Saya nggak mau urus. Tapi di mata masyarakat kan enggak. Saya rasa nggak terlalu pikirin itu. Taunya apa kemarin saya coblos caleg Perindo. Kok Perindo nggak urus kami? Jadi tolong melihat semua suara yang memenangkan kursi itu adalah konstituen kita bersama. Bukan masalah ini kan basisnya si A, basisnya si B. Kalau mereka kemarin pilih saya, baru saya harus jangan begitu. Ini basis kita bersama. Konstituen maju kepala daerah. Dan ini kemarin kita buktikan, kalau kader maju kepala daerah, tidak ada mahal sama sekali. Kalau teman-teman punya impian, ini kan wali kota Palu sudah 2 periode. Berarti 2029 terbuka. Kalau gubernur, ya nggak tahu, 2029 kita belum ada komitmen apakah akan dukung Pak Rafael atau enggak. Demikian tadi arahan politik yang disampaikan langsung oleh Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Kepada Bang Bedung kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya 30 menit ke depan sambil menantikan saat berbuka puasa, kita akan isi dengan acara diskusi atau tanya jawab langsung dengan Bang Bedung dan dengan Bang Wakil Ketua Umum PAN. Dan untuk acara diskusi ini selama 30 menit akan dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Wilayah DPW Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak dengan hormat. Sampai semangat. Baik Bapak Ibu, kalau saya mau sebut menghormati makan waktu. Yang jelas kehadiran kita sore hari ini adalah ada harapan baru untuk Perindo yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin Pak Bedung, saya bertanya, koreksi kalau salah. Kemarin kan 2024 ada kegiatan-kegiatan mungkin yang dikucurkan anggaran begitu besar dari DPP. Dalam hal ini bantuan untuk UMKM. Makanya kami bertanya, ada 2 pertanyaan saja Pak Bedung.
dua pertanyaan Pak Bendung ini. Yang pertama, pasca kemarin khususnya DPD Sulawesi Tengah, saya tidak sebut daerah. Yang kemarin itu ada beberapa anggota DPR. Apakah ada SWB-nya dan ada juga uang di apa namanya Kesbampor. Kita contoh Kari Kimontong saja langsung ya. Biar tahun anggota DPR-nya di situ ada 3. Sampai hari ini tidak ada pertanggungjawaban. Itu satu, Pak Bendung. Yang kedua, apa kira-kira program khususnya DPP bil khusus dari bendara umum dan kru mungkin membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyentuh langsung kepada masyarakat bawah atau grassroots. Demikian, mohon izin, mohon koreksi kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Supaya singkat, Pak Bendung dan para wakil ketua, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan saya pertanyakan. Namun saya masih sampai saat ini bergabung dengan Perindo, walaupun sudah ditawarkan menjadi ketua DPW, tapi saya masih tetap menolak. Karena kenapa? Berpartai itu adalah komitmen dan melihat siapa figur pimpinan DPW-nya. Artinya masih sampai saat ini beliau masih sangat saya kagumi. Untuk ke DPP di injury time, saya memang kader baru Pak, sekitar 1,5 tahun sampai saat ini sudah 3 tahun lebih. Di injury time, tiba-tiba DPP mengambil sebuah keputusan yang sangat fatal, yaitu mengirimkan satu orang yang mengobok-obok kepemimpinan DPW. Itulah yang menghancurkan dan menghilangkan elektabilitas Partai Perindo di saat injury time. Baik, pertama tadi dari Pak Fafi, pertanyaan seputar tadi SWB, Kesbampol. Saya rasa ini satu nafas karena dulunya sumber pendapatan atau sumber pengeluaran partai. Kami sekarang di kebendaraan sedang membangun sistem, lagi kita urus virtual car. Dan selama ini saya juga kan baru 2 bulan jadi bendara umum. Saya coba cek di belakang, memang partai kita ini ya tidak tertib terkait dengan kebijakan SWB, setoran wajib bulanan atau iuran bagi anggota DPRD. Jujur aja banyak bolong-bolong ya kalau tahun-tahun lalu, dan tidak ada ketegasan, tidak ada disiplin. Tapi waktu saya cross check awal tadi, malah saya tanya, kenapa kok di sini di daerah ini nggak ada iuran wajibnya, nggak jalan? Yaitu faktanya banyak yang mengeluhkan dari anggota DPRD. Ada yang lapor ke saya, iya Pak, saya kami disuruh transfernya ke rekening pribadi ketua DPD, ada yang begitu. Iya Pak Bendung, ini kami transfer pun tidak ada laporannya, kami tidak tahu habis buat apa kami transfer lagi, kira-kira begitu. Jadi rasa kepercayaan trust dari kedua sisi ini harus dibangun. Pengurus harus akuntabel, dan itu kenapa bulan lalu saya sudah keluarkan edaran ke seluruh DPW dan DPD. Saya minta laporan keuangan 2 tahun terakhir seluruh DPW se-Indonesia. Tentunya kalau DPD harusnya melaporkannya ke DPW, dan DPW Bu Bendara punya hak, DPW Sulteng punya hak untuk meminta laporan keuangan dari seluruh DPD. Dana Bampol selama ini digunakan buat apa? Iuran wajib anggota juga digunakan buat apa? Ada beberapa daerah, ini saya dengan menyesalkan saya sampaikan ini ya, bukan berarti saya juga bukannya ingin mengubah masalah-masalah yang ada di lapangan kita, tapi kan kita harus berbenah. Ada daerah ketuanya ganti,
tiba-tiba semua aset kantor dibawa. Bilangnya, oh ini aset kantor udah kaya. Tapi kan sih juga mikir, emang beli lemari, beli meja segala macam ada dana banpol 5 tahun, apa betul 5 tahun itu kalau beli aset-aset ini dana pribadi dari ketua, bukan pakai dana banpol. Laporan keuangannya nggak ada, laporan pencatatan asetnya nggak ada. Tiba-tiba dari ketua, ya kita juga ada dasar kenapa kita melakukan itu. Pergantian ketua, semua asetnya udah dibawa pergi. Ada sandera-menyandera aset, ada ambulans juga disandra dan seterusnya. Jadi ini menurut saya ya sekali lagi, ya jujur saja di dalam partai kita ada permasalahan-permasalahan yang selama ini kita juga dari DPP tidak membereskan dengan baik. Nyaman. Dan ini kan ada beberapa teman-teman pengusaha atau mungkin ketua organisasi. Saya orang yang percaya bahwa suatu organisasi sehat atau enggak paling mudah, paling cepat kita bisa tahunya lihat laporan keuangannya. Kita lihat uang masuk digunakan buat apa, pertolongannya seperti apa. Dari sana kita bisa langsung membaca organisasi ini sehat atau enggak, perusahaan ini sehat atau enggak, kira-kira begitu. Jadi urutan keuangan menurut saya kita juga jangan terlalu membuat ini menjadi isu yang sensitif, seolah-olah terlalu sensitif untuk dibicarakan. Bahwa tentu keuangan ada sensitivitasnya, iya betul, tapi menurut saya harus bisa dibicarakan secara dewasa. Para anggota dewan, para pengurus duduk bareng, oke, tahun depan dana banpol kita berapa? Iuran anggota dewan sekian, kebutuhan partai sekian, kita buat gaji, mungkin ada security atau staff yang sehari-hari di kantor, pasti kan ada biaya juga. Bayar listrik, biar anggota dewan juga tahu. Kalau kan ya listrik yang bayar siapa? Nanti kejadian. Tapi dari iuran juga signifikan, nggak kecil juga. Coba hitung aja. Untuk kota kabupaten 5 juta rupiah, 2 jutanya ke DPP, kali 380 anggota dewan, belum yang provinsi yang besar. Lumayan juga DPP, DPW, DPD ya kita juga lumayan juga ya. Tapi operasional DPP bahkan saya juga harus menyusun laporan keuangan DPP. Di DPP pun mindset saya seperti itu sebagai pendahulu. Banpol satu Indonesia, teman-teman Bapak Ibu, seluruh satu Indonesia, dana banpol yang diterima oleh Partai Perindo di DPW dan DPD totalnya 21 miliar. Ada DPD dapat 100 juta, ada 50 juta. Ini data 2000. Menurut kami program yang bisa menyentuh masyarakat itu bukan program yang bisa disiapkan DPP. Kenapa? Karena DPP nggak punya anggota DPR. Coba DPP mau bikin program gerobak, DPP mau bikin program segala macam. Untuk dijalankan seluruh Indonesia, DPP juga nggak sanggup. Tapi program yang paling bisa menyentuh masyarakat adalah program yang disusun oleh para anggota DPRD. Jadi anggota Dewan Perindo saya minta, dan ini harus bervisi dari partai DPD dan DPD, kita coba rancang kejar supaya anggota Dewan itu mengadvokasikan program pemerintah yang kemudian kita klaim. Nah saya lihat Pak Marcel, saya 2023 datang diajak keliling lihat biolog, kemudian besok juga rencana mau lihat ada etik gitu. Itu kan satu contoh. DPP, ini kita coba bandingkan ya, kita bandingkan DPP, Partai Perindo, gerobak di Kota Palu, gerobak Partai Perindo berapa sih dibandingkan dengan bioflok yang dibikin oleh seorang anggota DPRD Kota Palu pada saat itu? Rasa-rasanya yang lebih menyentuh masyarakat programnya anggota Dewan Kota Palu, bukan program DPP. Karena ya kita gerobak lumayan juga, tapi yang paling real dirasakan masyarakat adalah kita punya 20 anggota dewan menggunakan pokemnya dengan bijaksana, melibatkan masyarakat, berkoordinasi dengan partai. Itu saya rasa jauh lebih besar dampaknya ke masyarakat dibandingkan DPP kapan bikin gerobak lagi. Jauh lebih besar. 5 tahun ke depan lagi, konsisten dan ada yang mengawal. Saya kalau gerobak Perindo, saya lihat, dan ini kan di seluruh Indonesia kita punya gerobak. Di jalan saya tahu ada gerobak Perindo, tapi ada gerobak yang udah nggak tepat.